warga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro, Kepomas Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati iktikaf fi hadzal masjid lan diniyati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, meneruskan tentang bab min ma'asil batani halaman 43. Wa min ma'asil batani, dan sebagian dari maksiat-maksiatnya perut. Sekarang yang nomor 5 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aklu malil yatimi, dan makan harta bendanya anak yatim. Awil awqafi ala khilafi masyaratal waqifu, dan juga memakan harta-harta wakaf di luar syarat tertentu dari wakif. Wal makhudi biwajhil haya, dan mengambil sesuatu dengan maksud adanya rasa malu. 3 hal ini menyebabkan maksiatnya perut. Mungkin nanti untuk bab wakaf dan juga makhudum biwajhil haya itu sebenarnya akan datang karena waktunya terbatas. Kami akan menjelaskan tentang anak yatim, ya. Para hadirin rahimakumullah, sering terjadi pertanyaan ketika momen santunan anak yatim. Sing dimaksud anak yatim itu apa? Batasan anak yatim bagaimana? Batasan mensantuni usia yatim berapa? Dan juga siapa yang berhak menyantuni. Ini perlu difahami sebab nantinya tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam. Anak yatim, para hadirin rahimakumullah, itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua anak-anak yang lahir di dunia itu menjadi anak yatim, dan juga tidak semua anak yatim mau menjadi anak yatim. Ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan salah satu dari amanah Allah adalah kepada kita memperhatikan, peduli dan juga sayang kepada anak-anak yatim. Bahkan Kanjeng Nabi SAW dawuh, walinya anak yatim meskipun dia tidak punya bapak, tidak punya ayah, maka wali anak yatim adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada anak yatim yang tidak diperhatikan kaum muslimin, tidak diperhatikan tetangganya, maka anak yatim ini ketika berdoa kepada Allah, maka arsy-Nya Allah bergoncang, arsy-Nya Allah bergoncang. Sama dengan ketika anak yatim jenengan santuni, jenengan kasih sedekah, kemudian gembira anak yatim ini berdoa kepada Allah dengan gembiranya, maka arsy Allah juga bergoncang akibat gembiranya anak yatim. Niki para hadirin rahimakumullah, sehingga sing dimaksud yatim niku napa? Lek yatim lek gak dibatasi sampai tuwek gak duwe bapak ibu ya yatim. Kados kula dianggap anak yatim sebab gak duwe bapak, gak duwe ibu. Tetapi para ulama niku sampun menerangkan dalam kitab-kitab mereka, baik ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dan dari mazhab Hambali, bahkan juga dari mazhab Al-Auza'i, mazhab As-Salisi, Al-Laisi, mazhab lain-lain, Al-Zahiri dan sebagainya. Itu semua dalam kitab-kitab ulamanya itu membahas tentang batasan dan definisi anak yatim. Perlu dibedakan batas pengertian anak yatim, batas anak yatim, batas santunan anak yatim. Ini 3 definisi yang diberikan para ulama. Para ulama. Para hadirin rahimakumullah, wonten 2 definisi yang perlu kita pahami. Yang pertama, at-ta'rifu bil lughati, pengertian secara bahasa. Yang kedua, wa ta'rifu bil istilahi, bi syar'an, secara istilah atau syariat. Nah, secara bahasa, secara bahasa kita harus mengacu, Pak, terus terang, tidak boleh kita mendefinisikan anak yatim sesuai dengan nafsu kita. Semua sudah diatur oleh fikih dan juga diterangkan para ulama-ulama kita, sehingga para ulama ini mendefinisikan anak yatim itu pasti berujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Kanjeng Nabi, merujuk. Nah, kita harus merujuk juga kepada ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, ulama ahli bahasa. Ini baru kita akan paham makna tentang anak yatim. Para hadirin rahimakumullah, yatim niku dari kata yatama. Yatama niku persamaannya adalah sama dengan makna al-fardu. Al-fardu atau al-infiradu, artinya kesendirian. Kesendirian. Ini makna bil lughah secara bahasa. Jadi yatim itu dari kata jamaknya adalah yatama, artinya al-fardu atau al-infiradu, kesendirian. Kalau orang sholat sendiri namanya munfarid, wong ijenan. Lah, yatim niki juga berasal dari kata yatama, yatimu. Yatama, yatimu sing bisa diartikan orang yang lemah, orang yang letih, orang terlepas. Nah, bentuk masdarnya itu yatmun. Yatmun artinya
sedih dan berduka. Mengapa dikatakan yatim? Sebab anak-anak itu sendiri berduka, bersedih karena ditinggal ayahnya, ditinggal bapaknya. Makanya para ulama ahli bahasa memaknai al-fardu al-infiradu, yatama, yatimu, yatmun dan sebagainya. Nah, jadi secara bahasa ngeten, yatim itu adalah bermakna kesendirian, bermakna kelemahan, bermakna keletihan, bermakna berduka, dan bermakna orang yang membutuhkan. Definisi ini kita sari, kita rangkum dari pendapat ulama ahli bahasa Imam Abu Mansur Ali bin Muhammad Al-Azhari Al-Harawi rahimahullah, sing wafat tahun 981 Masehi di Mesir, dalam kitab Tahdzibul Lughah wonten. Juga kita ambil definisi tadi itu dari Imam Ibnu Faris Al-Makki Ar-Razi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1004 Masehi, dalam kitab Mu'jam Maqayisul Lughah. Niku wonten jelas tentang definisi anak yatim. Lah, coba kita rangkum lagi. Sing dimaksud anak yatim adalah sendiri, lepas sedih. Kemudian para ulama melanjutkan definisinya. Yang dimaksud yatim itu adalah al-yatimu huwal munfaridu anil abi. Yatim itu adalah anak-anak yang sendirian, tidak punya ayah. Atau dalam kitab yang lain, menurut Imam As-Sairaji As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1085 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-yatimu as-saghirul ladzi la abalahu. Anak yatim itu adalah anak kecil, bisa as-saghir, bisa as-sabiyu, tergantung kitab mana kita pakai. Sama-sama bermakna anak kecil yang tidak ada ayah baginya. Sudah, kita peres lagi yang dimaksud anil abi, as-saghiru atau al-munfaridu la abalahu, anak kecil yang tidak punya ayah. Batasannya bagaimana? Nah, perlu kembali kepada para ulama. Para ulama sing ditinggal mati bapak yatim, ditinggal mati ibu jenenge piatu. Tetapi di dalam istilah fikih piatu ndak ada. Istilah piatu itu bahasa Indonesia. Lek yatim dari bahasa Arab. Lek piatu bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya anak ditinggal ibunya atau piatu, menurut Imam Abu Hasan bin Ismail rahimahullah, yang wafat tahun 1065 Masehi, beliau mengatakan orang anak yang belum balik ditinggal mati ibunya namanya muqatta, piatu. Cuma lesan wong Jawa gak iso ngomong muqatta, wis gawe istilah piatu. Coba jenengan misalnya santunan yatim dan muqatta. Bingung, muqatta ki opo? Muqatta itu cara fikih bahasa Arabnya piatu. Nah, ini perlu dipahami. Nah, sing ditinggal ayah ibunya napa? Yatim, piatu, al yatimu wal muqatta'u. Itu cara fikih. Wis gampangan yatim piatu. Nah, ini definisi liyane terus pundi? Nah, ngomong eling, sing diarani ibunya ya, misalnya anak itu punya ibunya janda, tidak punya suami. Di dalam fikih namanya al-yatimah. Al-yatimah. Iku rondo.
Nah, di dalam fikih lek rondo duwe anak cilik namanya al yatimah. Dia ndak punya suami, al yatimah. Beda. Niki para hadirin rahimakumullah, kemudian diluaskan oleh negara yang berkategori anak yatim adalah anak-anak yang tidak punya keluarga, tidak jelas keberadaannya, dan juga tidak diketahui orang tuanya. Maka dalam Undang-Undang 45 dinyatakan anak terlantar dikuasai atau dibina oleh negara sesuai fikih, Pak. Undang-undang dasar yang menyatakan orang-orang miskin, anak yatim dan terlantar dipelihara negara itu sudah sesuai kaidah fikih. Mengapa mereka enggak mau mengatakan undang-undang ini fikih? Sebab mereka nyun sewu golongan yang tidak mau fikih, enggak mau belajar fikih, sehingga mudah mengatakan undang-undang dasar tauhid, UUD niku kafir. Padahal belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, belajar maqasidus syariah akan faham, oh ternyata isi dari Pancasila, isi dari Undang-Undang Dasar 45 termasuk di dalam kajian usul fikih. Paham ya? Tidak keliru, Pak. Tidak keliru. Jadi negara kita sudah islami. Sudah islami. Para hadirin rahimakumullah. Nah, batasannya bagaimana anak yatim? 4 mazhab beda pendapat. Untuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Hambali. Niki keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab beliau, Kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, 4 mazhab beda pendapat tentang batasan anak yatim. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali itu menyatakan batasan anak yatim adalah sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Niki secara khusus ngoten, sebelum dia balik. Jadi anak yatim itu dikatakan yatim dan berat disantuni, wajib disantuni, itu ukurannya batasannya adalah sebelum dia balik. Ini juga pendapat dari jumhur ulama. Tetapi mazhab Hanafi beda. Mazhab Hanafi mengatakan batas usia balik, memperhatikan itu, peduli, perhati, itu maksimal usia 25 tahun. Batasannya menurut mazhab Hanafi. Terus bagaimana menyatukan pendapat ini? Kelompok satunya maksimal sampai usia balik. Mazhab Hanafi sampai 25 tahun. Nah, kemudian dijelaskan oleh ulama Syafi'i yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi dalam kitab Ushulul Fiqhil Islami. Beliau mengatakan batas usia anak yatim adalah sebelum mencapai dewasa atau balik. Yang kedua, jika dia dewasa atau balik tapi cacat pemikirannya, cacat emosinya, atau cacat lain sebagainya tidak sesuai dengan usianya, maka masih berat disantuni sampai mencapai usia 25 tahun. Paham ya? Sampai usia 25 tahun. Kemudian guru-guru kita, Pak, kita punya guru menjelaskan bagaimana menyamakan kedua pendapat ini. Maka guru-guru kita menyampaikan sing situ jumhur ulama maksimal sebelum balik, sing situ maksimal 25 tahun, maka guru kita menyatakan di pondok, wis sing wajib disantuni di dalam jumhur ulama itu sampai usia balik, sesuai dawuh Kanjeng Nabi, la yutima ba'da hulmin
la yutima ba'da ihtilamin. Tidak dikatakan yatim sampai dia mimpi basah atau balik, tidak dikatakan yatim sampai dia usia balik. Kalau yatim itu sampai usia maksimal 15 tahun, misalnya yang saya ibu dan dua anak wedok, lek durung head, itu kan 9 tahun. Lek perempuan 9 tahun, 10 tahun gak head, sampai umur 15 tahun gak head, maka batasan Syafi'i tetap dikatakan balik maksimal usia 15 tahun untuk perempuan, walaupun enggak head. Paham gak? Hanafi 18 tahun, Syafi'i 15 tahun, khusus untuk perempuan yang belum haid. Ya, nah, dibatasi haid atau baliknya usia 15 tahun menurut Syafi'i Maliki, yang Hanafi maksimal 18 tahun. Balik malih. Nah, kalau sudah di atas usia balik, apakah masih berat disantuni? Menurut guru kita masih disantuni, tetapi kita masukkan dalam kategori fakir dan miskin. Paham ya? Kalau anak yatim itu kaya, berada, tidak wajib disantuni. Tapi kalau anak yatim itu di atas usia balik, keluarganya kaya, miskin, tetap wajib disantuni, tapi dirubah dengan fakir dan miskin. Tapi kalau perusahaan, lembaga-lembaga sosial mensantuni anak yatim, boleh memakai kategori mazhab Hanafi maksimal usia 25 tahun. Tapi ya ketuaan, Pak. Masuk anak yatim 25 tahun. Ya minimal begini ya. Usia SMA masih sekolah, jenengan saged nyantuni membantu sekolahnya. Anak yatim yang kuliah tidak mampu, jenengan boleh menyantuni untuk sekolahnya. Tapi kriteria yatim sudah nggak berlaku, tidak berlaku. Jadi santunan dari fakir dan miskin. Ini para hadir rahimakumullah. Nah, jadi saya ulangi, ukuran dari ketika menyantuni anak yatim, kita memakai pendapat ulama dari mazhab Syafi'i. Salah satu ulama besar yang dalam kitab Al-Muhadzab, Imam As-Syarazi As-Syafi'i, yang wafat tahun 1085 Masehi di Baghdad, beliau tetap mengatakan yang dinamakan anak yatim dan wajib disantuni oleh kaum muslimin. Jadi Syekh Syarazi abad 10 Masehi mengatakan anak yatim adalah sebelum usia balik. Dan ketika anak yatim belum usia balik, maka kata beliau, ini adalah kewajiban kaum muslimin. Kalau sudah bicara kaum muslimin, berarti sudah merupakan kewajiban pemerintah, kewajiban umat Islam, kewajiban orang-orang kaya. Ini Pak, makanya di Indro itu ada namanya program Nahdlatul Ulama. Sedino sedekah 1000 S3 kaleng lajisnu niku, karena tidak setiap orang mampu untuk memberikan sedekah kepada setiap orang, memberikan zakat kepada setiap orang dan sebagainya, maka sampean boleh memakai muwakkalah, mewakilkan zakat sampean, mewakilkan sedekah sampean, contoh di kaleng lajisnu, atau sampean masukkan ke masjid untuk sedekah, boleh ya. Tapi lebih layak mana ketika tetangga kita atau siapapun yang yatim dan tidak bisa sekolah, tidak bisa makan dan sebagainya, maka lebih berhak kita mendahulukan keperluan anak yatim. Oke. Wonten malih keterangan ulama lain nggih. Fa idza ihtalam yakhruju minal yatim. Ketika seorang anak itu ihtilam, mimpi basah, maka yakhruju minal yatim, maka secara definisi dia keluar dari batasan yatim. Ini adalah keterangan ya
dari salah satu ulama hadis yang bernama Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Basrah, Irak. Bun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Bagaimana kedudukan anak yatim, Mbak? Anak yatim terus pundi tentang agama Islam. Allah memperhatikan betul tentang anak yatim, ya. Sampean ibadah. Kita beribadah, buanter ibadah. Tapi lek gak nyantuni yang disebut Al-Qur'an ndak masuk. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nyembah Gusti Allah, tidak musyrik, tapi tetap kita wajib mengimbangi wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banter ngajine, kenceng perjuangane, apa dukur ilmune, tapi lek gak apik nang wong tua ndak masuk. Ndak masuk. Nyantuni kerabat, wa bidzil qurba, menyantuni kerabat. Kerabat yang enggak punya disantuni. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ayo kita berimbang ibadah kita. Ojo kemudian aku wis tuwek, butuh ibadah kenceng, sholat tok, zikir tok, maca Quran tok. Misalnya diimbangi Pak, sedekahe tetap diimbangi. Sedekahe, santunane, kerabate dan sebagainya diimbangi. Sebab itu beriring dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau baleni anak yatim sesungguhnya wali-wali mereka adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi suatu masyarakat, suatu kaum, ada sekelompok orang yang peduli terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin, karena kampung itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dawuh ngeten para hadirin rahimakumullah, barang siapa yang menyantuni anak yatim, maka dia seperti ibadah di malam hari, dia seperti puasa di siang hari, pagi sorenya seperti berperang bawa pedang di jalan Allah, dan dia bersamaku nanti, mendampingiku, bahasa hadisnya, mendampingiku fi jannah, di dalam surga. Ini pahala untuk orang-orang yang menyantuni anak yatim. Paham ya? Kalau takon panjenengan, Kanjeng Nabi niku yatim usia pinten? Yatim usia pinten Kanjeng Nabi? Dalam kandungan. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Nabi lahir tahun 571 Masehi, sedangkan Said Abdullah bapak Kanjeng Nabi niku wafat tahun 570 Masehi, 1 tahun sebelum Kanjeng Nabi lahir. Dan kemudian ibunya wafat tahun 577 Masehi, ketika Nabi usia 6 sampai 7 tahun. Berarti Nabi dalam usia 6 atau 7 tahun status beliau adalah anak yatim piatu. Kalau baleni ana sahabat takon Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kedudukanmu dengan orang yang menyantuni anak yatim? Niki adalah riwayat sahih Bukhari Muslim, juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah. Nabi dawuh jawab, ya, sapa sing mengasuh anak yatim, itu bagaikan dia ibadah di malam hari, bagaikan dia puasa di siang hari, dan bagaikan pagi sorenya dia membawa pedang di medan perang sabilillah. Dan nanti di surga
dia mendampingiku masuk dan menghuni di dalam surga Allah ya Karim. Ini Pak. Jadi berbahagialah orang-orang yang selama ini istiqomah nyantuni anak yatim. Niki hadis sahih. Hadis sahih. Bersanding loh Pak, mendampingi Kanjeng Nabi. Bersanding dengan Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, omah sing paling berkah. Omah sing paling berkah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Nyun sewu, wong sing kawin, wong wedok sing duwe anak, maka kedudukan yang mengawini ibunya ketika ada anak yatim, maka fungsinya enggak ngawini ibu itu, juga sebagai kafilul yatim, penanggung jawab anak yatim. Berat, lebih berat. Orang yang mengawini janda yang punya anak yatim tidak hanya mengawini ibunya, tetapi punya tanggung jawab sampai akhirat sebagai kafilul yatim, penanggung jawab dari anak yatim, pendidikannya, makanannya, sekolahnya. Bahkan Imam Ibnu Athir mengatakan kafilul yatim tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan, tapi dia juga wajib bertanggung jawab kehidupan dunia akhiratnya anak yatim. Ini sesungguhnya makna dari kafilul yatim. Lek sampeyan gak iso jadi kafilul yatim, ojo kemudian punya pikiran tak rabi maneh duwe wong wedok sing duwe anak yatim. Bukan begitu. Tujuannya harus jelas. Kafilul yatim tidak hanya ngawini ibu. Contoh, jenengan punya rezeki, ada anak yatim tetangganya, saudaranya, familinya, maka sampean santuni sekolahnya, kehidupannya, kebutuhannya, agamanya, dunianya. Maka sampean sudah dikategorikan oleh Imam Ibnu Athir sebagai kafilul yatim. Ojo kemudian membatasi diri definisi ngerabi rondo sing duwe anak yatim. Mboten niku tok. Lek sampean hanya membantu anak yatim duit, contoh setiap bulan bantu anak yatim 1.000, 200.000, mbo tiketno langsung, mbo titip lembaga, mbo titip uang, ya. Itu bukan kafilul yatim, tapi di dalam taraf nafaqatul yatim, memberi nafkah kepada anak yatim. Tapi para ulama mengatakan meskipun kafilul yatim ataupun nafaqatul yatim, tapi kalau itu ikhlas di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu masuk dalam kategori hadis Kanjeng Nabi. Paham ya? Tapi istiqomah, Pak. Mosok mari ngaji, nyantuni wong yatim, mebisan tok. Tek aku melok hadis Kanjeng Nabi. Syaratnya niku napa? Istiqomah. Nggih, istiqomah. Yang kedua, Nabi memperingatkan dumateng kita sedaya, jika orang tidak amanah atau merasa tidak bisa ngurusi anak yatim, jangan diambil. Sebab ketika niku ada urusan harta anak yatim, Abu Dzar, sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu an, sing wafat tahun 656 Masehi di Yordan, itu dilarang Kanjeng Nabi. Ya Aba Dzarrin, inni araka dhaifan. Wahai Aba Dzarrin, aku melihatmu wong sing lemah, gak kuat. Ya, wala tawallana yatimin, maka janganlah kamu mengurusi
anak yatim. Jadi Abu Dzarin sahabat Kanjeng Nabi dielingno Kanjeng Nabi, ojo-ojo, kamu gak iso. Itu Nabi, gak iso, ojo-ojo. Lah, guru kita saya tanya dulu waktu ngaji, kenapa begitu? Ya. Nah, menurut Imam Nawawi mengatakan, ya, kenapa Abu Dzarin tidak boleh Kanjeng Nabi ngurus anak yatim atau harta anak yatim? Sebab Abu Dzarin tergolong sahabat wirai, sahabat zuhud, sahabat ahli ibadah. Dikhawatirkan istiqomah ketiganya ini mengganggu terhadap istiqomahnya atau mengganggu terhadap kezuhudan terhadap dunia. Diamankan oleh Kanjeng Nabi. Tapi wong sing rumangsa atau bisa ngurus anak yatim boleh mengajukan diri, boleh mengajukan diri. Seperti apa? Umar bin Khattab boleh. Tapi ya kudu adil, kudu amanah dan kudu transparan. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Hasyiah As-Suyuti wasunan An-Nasyai, beliau mengatakan hati-hati orang yang ngurusi harta anak yatim, bisa terjerembab ke neraka dan juga naik ke surga, kata beliau. Kenapa? Sebab lega amanah, taruhannya pasti neraka, tapi lek amanah dapat penghargaan atau kemuliaan surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama tasawuf, Pak, niku takut tidak bersama Nabi, berjuang sudah kental, dakwah, berilmu, ngajar dan sebagainya, tapi tidak satupun para wali, para ulama salaf, orang-orang tasawuf dulu pasti dalam hidupnya menyantuni anak yatim. Sebab mereka takut ketika nanti di surga amal-amal mereka tidak bisa diterima oleh Allah. Barangkali mensantuni anak yatim sebagai kafilul yatim, sebagai nafaqatul yatim, itu bisa masuk mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lebih hormat kepada orang walaupun dia bukan ahli ibadah, tapi sedekah dan lomannya melebihi orang lain. Kita lebih hormat sebab mulia diri mereka daripada kita. Sebab hadis sahih Kanjeng Nabi, sapa sing nyantuni anak yatim itu akan mendampingiku bersama masuk surga. Subhanallah. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi memperingatkan? Siji, sapa sing wani-wani mangan harta anak yatim atau mengasuh anak yatim tetapi tujuannya untuk dunia, untuk mendapatkan harta dunia, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, zulman, innama ya'kuluna fi butunihim, sungguhnya mereka memakan dalam perut mereka neraka wa yaslauna sa'ira, dan mereka dibakar dalam neraka yang bernyala-nyala. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong sing ngurus anak yatim nyun sewu, lek sampeyan kepingin ngurus anak yatim mesisan jegur mesisan kawin mbek ibuke, tapi anaknya tetap status anak yatim, dibina, disayang dan sebagainya. Ojo ibuke tok. Tetap ya anake tanggung jawab sing menikahi ibunya. Niki para hadirin rahimakumullah, dibakar dengan menyala-nyala. Yang kedua apa? Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memakan harta anak yatim atau tidak amanah terhadap anak yatim, maka dikuburnya nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, mulutnya itu menyalakan api neraka, mulutnya. Ya,
Ini hadis riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah. Ketiga, siapa yang makan harta anak yatim, maka nanti di neraka itu dari dia akan keluar dari dubur-dubur ahli neraka. Nah, niki kisah Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Dan juga ancaman Kanjeng Nabi, siapa yang memakan memakan harta anak yatim, menghardik anak yatim. Terus Imam Suyuti tambah juru malih, sinten sing tidak peduli dengan anak yatim, maka itu termasuk sab'ah kabair, 7 dosa besar. Loh, wong sing menghardik anak yatim, wong sing gak peduli anak yatim, itu kata Imam Suyuti ya mengatakan 7 dosa besar. Siji napa? Nggih, syirik, musyrik, loro sihir, tenung, santet. Masuk dosa besar. Nggih. Kemudian membunuh jiwa-jiwa yang enggak berdosa. Ya, jiwa-jiwa. Hadis itu enggak mengatakan muslim, tidak. Jiwa-jiwa manusia enggak berdosa masuk dalam dosa besar. Yang keempat apa? Memakan harta anak yatim, termasuk dalam syarah hadis menghardik, enggak peduli anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh orang lain berzina. Ini termasuk 7 dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali taubatan nasuha. Niki Pak, nggih. Jadi lek gak iso dadi kafilul yatim, mari kita gerakkan sebagai nafaqatul yatim, peduli terhadap anak-anak yatim. Nggih, paham nggih? Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.